Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi kita pada kesempatan segmen kedua ini kita akan coba dalami apa itu act, apa itu impact ya. Baik, sekarang ya. Di tahun 1969 Profesor Glucksberg itu kemudian meneliti bahwa intinya Anda nanti search saja candle problem namanya. Intinya uang itu nggak bisa jadi motivasi paling utama. Ya, jadi bukunya ini nanti Anda bisa cari tontonan berikutnya, Anda bisa cari literaturnya, bukunya ditulis oleh Dan H. Pink, dalam bukunya judulnya Drive. Drive. Ini judul bukunya Drive. The Truth About What Motivate Us. Jadi tentang kebenaran apa yang sebetulnya memotivasi diri kita. Dan Pink ini masih hidup sekarang, tapi kemudian dia pakai literatur Profesor Glucksberg di tahun 1969. Intinya Dan Pink itu begini. Kalau kita punya tim, baik itu diri kita atau tim, ya seseorang, maka yang memotivasinya itu ada dua. Ya. Yang pertama disebut supaya kelihatan. Yang pertama disebut dengan inner motivation. Ya, yang pertama disebut dengan inner motivation. Lalu yang kedua disebut dengan external motivation. Apa saja external motivation ini? Duit itu eksternal, profit ya itu eksternal. Jadi dia betul-betul didorong oleh punishment, reward. Ini adalah eksternal. Apakah bisa orang didorong Pak eksternal? Bisa. Tapi Dan H. Pink dalam bukunya menyebutkan yang paling kuat sebetulnya mendorong seseorang itu adalah inner motivation-nya. Ada 3. Ya, nanti kita nyambung jelaskan di sini satu. Ada 3 yang kemudian inner motivation ini betul-betul menjadi kekuatan. Yang pertama adalah otonomi. Apa maksudnya otonomi? Yang Anda lakukan adalah benar-benar keputusan Anda. Itu namanya otonomi. Bukan karena didorong oleh orang lain. Ya, itu otonomi. Otonomi. Nah, makanya nanti dalam Islam itu wajib niat. Ya, innamal a'malu binniat, karena niat itu bergantung pada otonomi. Ini akan ada di episode berikutnya. Tenang ya. Kita seminggu 2 episode. Ini juga kalau misalnya antum betah programnya panjang, jadi nggak semua kita keluarin di depan, kita cicil ilmunya pelan-pelan ya, biar antum ada meresapi juga pelan-pelan. Jadi yang pertama itu otonomi. Yang kedua adalah orang ingin menjadi ahli, mastery namanya. Mastery itu, saya ingin menguasai sesuatu. Maka waktu dia kerja, dia nggak mikir tentang uang, dia berpikir tentang, saya harus menguasai hal ini. Makanya dia termotivasi. Saya juga termotivasi belajar tafsir, baca tafsir, karena saya ingin nggak cuma sekedar ngajar terus ratusan episode materinya berulang-ulang, tapi saya ingin lebih mendalam. Makanya saya sekarang masih terus belajar, masih terus mengkaji dan seterusnya. Nah, ini yang nyambung di pembahasan kita bahwa salah satu inner motivation itu adalah purpose. Purpose ini begini. Purpose ini tentang apa yang kemudian bisa saya lakukan dari bisnis ini. Mary Ann itu perusahaan hipotek leasing rumah di Amerika Serikat ya. Mereka kena resesi dan 300 karyawannya siap nggak digaji 8 bulan, mengalami tidak digaji 8 bulan. Ini ada di bukunya Good to Great karya Jim Collins ya. Ini buku para CEO, buku para pebisnis, Anda juga gampang mendapatkannya Good to Great. Itu mereka siap nggak digaji 8 bulan. Lalu kemudian ketika Jim Collins dan para researchernya, kan Jim Collins ini dia S3, dia bawa researcher mahasiswanya mewawancarai Mary Ann ini, perusahaan hipotek. Lalu kemudian yang menarik adalah mereka menyebut begini, kami siap tidak digaji 8 bulan karena kalau misalnya kami bangkrut, siapa lagi yang menyediakan rumah untuk orang Amerika? Coba perhatikan ini. Siapa lagi yang menyediakan rumah untuk orang-orang di keluarga-keluarga di Amerika? Karena kami nggak jualan rumah, kami menjual kebahagiaan. Purpose. Perhatikan. Kami nggak menjual rumah, kami menjual kebahagiaan. Kami menawarkan kebahagiaan. Kalau kami bangkrut, gimana nih?
Ya, sementara kalau warga Amerika punya rumah, mereka bisa happy, mereka beli sofa, mereka beli TV dan seterusnya. Ini purpose. Kenapa? Ini mohon maaf ya, karena ini lingkungan terbatas, jadi saya harus sampaikan. Mengapa Sosro menang di Indonesia ketimbang misalnya minuman bersoda tetangganya? Ya, karena kalau saya ngomong sama orang Sosro, mereka ngomong, kami jual kebaikan, kami jual teh. Kami jual yang sehat, kami nggak jual yang merusak badan. Minuman bersoda. Nah, coba anda lihat, purpose. Lagi-lagi purpose. Billionaire Coach kenapa jadi sebesar ini? Saya dulu ingat banget pertama kali Billionaire Coach masih awal-awal, saya bangun Melek Finansial dengan kapasitas yang terbatas. Sekarang Billionaire Coach, Masya Allah, produknya hampir setiap pekan ada, e-course-nya berhamburan, macam-macam e-course, bahkan sekarang masuk ke Quranic Management Serial, sangat lincah dan seterusnya. Apa kalau saya ngomong sama Dewa? Billionaire Coach itu ngapain, Kak? I wanna help UMKM. Saya mau bantu UMKM. Saya mau bantu pengusaha. Ya. Especially pengusaha muslim. Jadi Anda tuh bisa kuat bisnis kalau misalnya Anda punya purpose. Purpose ini apa? Asar. Gitu loh teman-teman. Makanya ngajinya yang betul. Jadi apa purpose ini? Purpose ini asar. Apa impact yang kamu mau ciptakan pada masyarakat? Itu harus jadi pikiran bisnis. Sorry. Kenapa karyawan Anda loyal? Kenapa karyawan Anda loyal? Itu bukan karena gaji, Pak. Karena dia punya alasan supaya perusahaan Anda bertahan. Kenapa? Karena perusahaan Anda punya impact. Masya Allah, saya kerja di perusahaan baju muslim ini. Sang ibu, sang owner, sang bapak, bangun pondok, bangun santri anak yatim. Produknya juga bagus, resellernya dididik, sistemnya juga dibangun. Pelan-pelan konveksinya, semua mitra diperhatikan. Itu impact. It's not just you talking about money. Because if you talking about money, kalau kamu bicara tentang duit terus, itu external motivation. Itu yang bikin bisnismu kalah. Sekarang gini ya, ini kita akan masuk. Gue jadi gemes nih ya. Tinggal 4 menit lah gue udah. Jadi gini teman-teman sekalian, ini bisnis Anda nih. Ini bisnis Anda. Perhatikan ini, perhatikan ya. Ya. Nah, lalu di sini market. Market. Perhatikan baik-baik. Ini market, ini pasar. Anda mau jualin ke situ. Kalau kita lihat kan permasalahannya gini aja. Market kasih produk, lalu kemudian market ini ya, kemudian ngasih rupiahnya atau ngasih uangnya, kan gitu. Money flow dari market. Gawatnya kita fokus sama uangnya. Salah. Kenapa money flow? Karena di produk itu ada manfaat, ada value. Karena di produk itu ada manfaat. Teman-teman ngaji di sini spending 10.000 per episode. Bisa ditonton berulang. Habis nonton, teman-teman jadi, ya Allah, itu maksudnya qaddamu wa atharau. Mind blowing di pikiran teman-teman. Jadi lebih kuat lagi ngejalanin bisnis. Ada value dalam hati. Gua harus lanjut episode 6. Gua harus lanjut episode 7. Gua harus lanjut episode 8. Begitu Anda mendapatkan value, uang akan mengalir. Iya dong, QMS ini begini. Makanya saya sederhana saja. Saya nggak mau pusing berapa views apa, saya nggak mau pusing. Yang saya pusingin adalah ini ayat dampak gak buat teman-teman. Teman-teman bisa nggak ngaplikasikan wa'atharahum ini? Teman-teman bisa nggak mengaplikasikannya? Itu doang. Nah, begitu kita fokus pada asar, kita fokus pada dampaknya. Apa nih dampak produk bagi masyarakat? Apa dampak herbal saya bagi masyarakat? Jadi tambah sakit nggak? Aman nggak? Ya. Apa dampak kosmetik saya bagi pasar? Ini seperti apa? Halal nggak? Ini aman nggak? Ada merkurinya nggak? Dan seterusnya. Anda fokusin tuh. Anda fokusnya begitu. Billionaire Coach bikin produk apa manfaatnya? Begitu kita selalu fokus pada asar, maka insya Allah Anda akan menang di market. Ini kita, Pak. Maaf ya, ini ilmu Islam. Ya. Kok tiba-tiba hari ini seakan-akan ilmu begini tuh punya barat. Barat ngomongnya purpose.
Your product harus create impact. Impact itu kita, Pak. Kita 14 abad yang lalu sudah berpikir tentang Allah Subhanahu wa taala di surah Yasin 14 abad yang lalu. 1400 years. 1400. 1400. 1400. 1400 ya, 1400 tahun. Sudah bicara masalah impact. Sudah bicara masalah asar. Kalau misalnya kita hanya fokus pada aktivitas saja, kan harusnya kita maqaddamu, ya kan? Maqaddamu wa naktubu maqaddamu. Allah cuma catat yang kau lakukan, tapi Allah nggak catat yang kau lakukan saja. Allah juga catat bekas-bekasnya. Ya. Jadi kameramen ini bekas-bekas produk antum, bekas-bekas editing, Allah catat bekas-bekas. Setelah jadi satu episode ini, lalu kemudian orang dampaknya jadi apa? Ini Allah catat semua bekas-bekasnya. Ma qaddamu wa atharu. Ya. Nah, maka kembali lagi, ini nanti apa yang kemudian teman-teman bisa fokuskan. Ya, sekarang jadi PR-nya di segmen kedua ini adalah apa dampak. Jadi berpikirnya itu bukan profit. Profit itu efek samping dari dampak yang kamu ciptakan. Ya, kalau pengajaran ini QMS bagus, insya Allah nanti viewersnya nambah, nanti Allah bantu sendiri memperluas program ini. Kalau bagus, jadi value yang berbicara, ya, value yang berbicara itu dampak. Kalau Anda bikin makanan, bikin produk, nah Anda bicara dampak. Dampaknya apa? Orang happy nggak dengan makanan Anda? Orang seneng nggak dengan produk Anda? Kalau dia seneng, enak, pasti dia viralin sendiri. Itu namanya dampak. Maka profit itu adalah dampak. Yang utama adalah asar, impact-nya. Ya. Di segmen ketiga, saya akan tuntun teman-teman untuk lebih mendalam lagi mendesain tentang impact-nya pada masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum.